Informasi seputar masker. Yang pertama, langkah-langkah untuk memakai masker. Cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun. Lalu pastikan masker tidak bolong. Cek bagian depan, belakang, atas, dan bawah dari masker. Lalu pastikan masker tidak terbalik. Bagian belakang masker akan berwarna putih dan bagian atas masker memiliki kawat. Pasang masker dengan mengaitkan tali pada telinga. Pastikan masker menutupi mulut, hidung, dan dagu. Jangan sampai ada celah di samping masker atau bagian pipi. Tekan kawat pada hidung agar kawat mengikuti bentuk hidung. Untuk langkah-langkah melepaskan masker. Yang pertama, lepaskan kait atau tali masker dan jangan sampai memegang bagian depan masker. Lalu buang masker ke tempat sampah atau cuci apabila menggunakan masker kain. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Fakta seputar masker yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selalu cuci tangan setiap kali memegang masker. Lalu jangan memakai masker yang memiliki katup seperti di gambar. Dan ganti masker bila rusak, kotor, atau basah. Double masker yang pas untuk digunakan apa ya? Double masker dapat menggunakan masker medis dan masker kain, karena double masker berguna untuk mencegah adanya celah antara wajah dan masker. Jangan memakai dua masker medis karena tidak fit dan masker medis tidak didesain untuk menutup celah. Masker KN95 tidak perlu didouble dengan masker apapun karena filtrasinya sudah lebih tinggi dibandingkan masker lain. Dan pastikan penglihatan tidak terhalang oleh masker dan tetap bisa bernafas atau tidak sesak. Pastikan masker fit dan tidak sesak sebelum keluar untuk beraktivitas. Pemilihan masker berdasarkan kegiatan. Untuk penggunaan masker kain berlapis atau masker medis dapat digunakan saat kita bisa menjaga jarak 1,8 meter dengan orang lain yang tidak tinggal satu rumah dengan kita. Untuk penggunaan double masker dapat dilakukan saat harus close contact atau kontak dekat dengan orang yang tidak tinggal satu rumah dengan kita. Misalnya saat bekerja dan tidak bisa menjaga jarak, saat berbelanja, atau saat ke dokter. Penggunaan KN95 dapat digunakan saat harus close contact atau kontak dekat dengan orang yang tidak tinggal satu rumah dengan kita pada waktu yang lama. Misalnya menggunakan transportasi umum yang tidak bisa menjaga jarak, menjaga pasien yang terkena COVID-19, kerja publik yang memiliki risiko tinggi untuk penularan komunitas, orang tua dan orang yang memiliki kondisi medis yang disarankan pakai KN95 saat berkontak dengan orang yang tidak tinggal satu rumah dengannya. Mitos atau fakta mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Yang pertama, antibiotik dapat menyembuhkan COVID-19. Jawabannya adalah mitos. Antibiotik tidak dapat menyembuhkan COVID-19 karena COVID-19 disebabkan oleh virus, sedangkan antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri. Antibiotik dapat diberikan ke pasien yang memiliki penyakit lain, namun harus sesuai anjuran dokter, karena antibiotik hanya bisa dibeli dengan surat dokter. Yang kedua, konsumsi vitamin dan mineral dapat menyembuhkan COVID-19. Jawabannya adalah mitos. Konsumsi vitamin dan mineral tidak menyembuhkan COVID-19 tetapi diberikan untuk meningkatkan sistem imun dan kondisi kesehatan pasien. Vitamin dan mineral bisa didapatkan dari makanan seperti buah-buahan. Vitamin C 1000 mg tiap 3 jam sekali mampu membunuh virus COVID-19. Jawabannya adalah mitos. Dosis vitamin C per hari adalah 75 hingga 90 mg untuk orang dewasa. Pada saat sakit, dosis dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Konsumsi vitamin C 1000 mg per hari masih bisa dioptimalkan di tubuh, sedangkan batas maksimal yang dapat ditoleransi tubuh adalah 2000 mg per hari. Konsumsi vitamin C berlebihan dapat menyebabkan banyak efek samping seperti diare, muntah, dan lainnya.
Bila sedang sakit dan ingin mengkonsumsi suplemen vitamin C, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin C. Vitamin C dapat ditemukan di berbagai buah-buahan, seperti jeruk, stroberi, tomat, jambu biji, kiwi, dan pepaya. Stok dexamethasone atau obat radang untuk pasien COVID-19. Jawabannya adalah mitos. Konsumsi dexamethasone harus sesuai anjuran dokter. Dexamethasone atau obat kortikosteroid adalah obat anti radang yang sering digunakan untuk sakit tenggorokan. Konsumsi obat tanpa indikasi yang tepat dapat menyebabkan banyak efek samping yang berat, sehingga tetap konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat-obatan. Yang terakhir, obat ivermectin atau obat cacing dapat menyembuhkan COVID-19. Jawabannya adalah mitos. Penggunaan obat ivermectin atau obat cacing untuk mengatasi COVID-19 masih dalam uji klinis atau penelitian, sehingga pemberian obat ivermectin pada pasien COVID-19 tidak boleh sembarangan dan hanya diberikan pada pasien penelitian atau uji klinis. Pandemi belum berakhir, tetap pakai masker, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Cek faktanya sebelum menyebarkan informasi.